Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya mempresentasikan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Unggul Utami Supandi Eskom MSI NIDN 0011097105. Saya salah satu dosen di program studi Sistem Informasi jurusan Teknik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Salah satu mata kuliah ampuhan saya adalah analisis dan perancangan sistem dengan kode MSIM 4302 dengan SKS 3. Mata kuliah ini menggunakan buku materi pokok atau BMP dengan judul yang sama, yaitu analisis dan perancangan sistem MSIM 4302 edisi 1. Bahan ajar ini selain cetak juga bisa diakses melalui aplikasi BA Digital dan juga melalui ruang baca virtual. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pendukung dari mata kuliah PKL dan juga mata kuliah tahap seperti yang tampak dalam layar. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa supaya mahasiswa memiliki pemahaman konsep pengembangan sistem informasi, metode pengembangan sistem informasi, perangkat dan metode untuk menganalisis aliran dan struktur informasi dalam proses organisasi, juga mempelajari tool pendekatan terstruktur dalam bentuk data flow diagram atau tools pendekatan berbasis objek, salah satunya Unified Modeling Language, untuk membangun model konseptual ataupun logik, yaitu model fungsional, model proses, model struktural, model perilaku dari suatu sistem informasi. Juga akan mempelajari bagaimana melakukan perancangan fisik sistem berupa perancangan arsitektur sistem dan antarmuka pengguna. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu bahwa setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menguasai konsep pengembangan sistem dan menguasai metode pengembangan sistem. Yang kedua, menguasai konsep penilaian dan perancangan proyek sistem informasi. Yang ketiga, menguasai konsep bagaimana menentukan kebutuhan dan teknik elisitasi. Yang keempat, menguasai pemodelan analisis dengan pendekatan terstruktur dan juga menguasai pemodelan analisis dengan pendekatan berbasis objek. Yang keenam, mahasiswa juga akan menguasai konsep transisi dari analisis sistem ke desain maupun ke perancangan sistem. Yang terakhir, mahasiswa akan mampu menguasai konsep desain atau perancangan sistem dan bagaimana merancang antarmuka pengguna. Tujuan instruksional umum dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu melakukan langkah-langkah analisis dan perancangan sistem dalam proses siklus pengembangan sistem atau yang lebih dikenal dengan SDLC sebelum mereka melakukannya secara nyata dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi. Berikut adalah sub CPMK dari mata kuliah ini, di mana mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mampu satu, menjelaskan konsep dasar pengembangan sistem dan menentukan peran analis, mengklasifikasi metode pengembangan sistem, menjelaskan bagaimana mendefinisikan dan melingkupi proyek sistem, menjelaskan bagaimana cara membuat rencana proyek, menentukan kebutuhan sistem, menentukan teknik elisitasi untuk menentukan kebutuhan sistem, menggunakan data flow diagram maupun flowchart untuk melakukan pemodelan analisis maupun melakukan pemodelan secara lebih detail. Kemudian juga mampu menjelaskan konsep pengembangan berorientasi objek. Mahasiswa juga mampu menggunakan use case diagram, activity diagram, class diagram, dan object diagram untuk merencanakan model struktur dari sistem. Juga menggunakan sequence diagram maupun communication diagram. Termasuk juga menggunakan behavioral state machine diagram untuk merancang model perilaku dari suatu sistem.
Selain itu, mahasiswa juga akan mampu melakukan proses transformasi IRD ke dalam diagram relasi database dalam transisi fase dari analisis ke fase desain maupun ke fase rancangan. Selain itu, mahasiswa mampu menjelaskan strategi-strategi akuisisi sistem dalam transisi fase analisis ke fase desain dan perancangan. Mahasiswa juga akan mampu menjelaskan model-model desain atau model rancangan arsitektur sistem, juga menguasai konsep desain atau konsep rancangan dari sebuah antarmuka pengguna. Ini adalah peta kompetensi atau peta sub CPMK, di mana mahasiswa secara paralel dapat mempelajari modul 1 atau modul 2, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari modul 3, modul 4, dan yang secara bersamaan bisa mempelajari modul 5 dan modul 6, kemudian mempelajari modul 8, modul 7, dan kemudian modul 9 untuk dapat mencapai tujuan instruksional umumnya. Metode pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa akan melakukan belajar secara mandiri, kemudian juga ada layanan bantuan belajar dalam bentuk tutorial online atau dikenal dengan Tuton, juga tutorial tatap muka atau TTM, maupun tutorial webinar, maupun nanti bagi yang tidak bisa mengikuti tutorial online kami bisa mengerjakan tugas mata kuliah. Terkait dengan Tuton, saya sendiri yang mengembangkan bahan atau materi Tutonnya, juga mengembangkan kisi-kisi dan soal serta pedoman setoran untuk tugas mata kuliah dari mata kuliah ini. Nah, selama 1 semester, mahasiswa dalam kurun waktu 16 minggu akan melakukan proses pembelajaran. Setelah registrasi, mahasiswa akan belajar mandiri selama kurang lebih 3 minggu, dan kemudian di minggu ke-4 mereka akan mulai mengakses ke tutorial online untuk mendapatkan layanan bantuan belajar selama kurang lebih 8 minggu, dan kemudian minggu ke-12 mereka akan mulai belajar mandiri untuk mempersiapkan ujian akhir semester. Layanan bantuan belajar dalam hal itu online memiliki 3 komponen, yaitu DIA, delivery yang bentuknya penyampaian materi dengan ragam media dan ragam format, bisa dalam bentuk bahan tayang, PowerPoint, video pembelajaran, modul dan atau buku referensi melalui e-learning. Juga interaktif yang dilakukan melalui diskusi berbasis teks pada e-learning. Dan juga ada assessment yang dapat dilakukan melalui tugas maupun kuis. Ini adalah tampilan pada LMS kami yang dikenal sebagai tutorial online, terdapat dari sesi pendahuluan dan kemudian 8 minggu sesi pembelajaran seperti tersebut. Masing-masing sesi terdapat pemberian materi, kemudian terdapat diskusi untuk interaktif, dan kemudian assessment dalam bentuk kuis yang dikenal dengan tes formatif di kami untuk setiap minggunya. Dalam seminggu juga mereka wajib melakukan cek kehadiran. Setiap diskusi juga saya siapkan rubrik diskusi untuk mempermudah bagi dosen lain untuk menilai jawaban diskusi dari masing-masing mahasiswa. Yang terakhir juga kami juga secara interaktif atau berkala melakukan pengiriman pesan ke mahasiswa jika terdapat kendala maupun keterlambatan maupun keaktifan mereka pada forum diskusi maupun pengiriman tugas. Nilai akhir dari mata kuliah ini memiliki komposisi penilaian sebesar 70% dari nilai ujian akhir semester dan 30% dari nilai Tuton, jika nilai UAS lebih dari atau sama dengan 30%. Sedangkan nilai Tuton itu sendiri, setiap aktivitas memiliki kontribusi sebagai berikut. 50% adalah dari rata-rata 3 nilai tugas, yaitu tugas 1, tugas 2, dan 3. 30% dari nilai diskusi, yaitu diskusi 1 sampai dengan 8 pada sesi 1 dan sampai dengan sesi 8, dan 20% dari 8 nilai kehadiran,
yaitu kehadiran di sesi 1 dan sesi ke-8. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kemudian aktivitas dalam kelas bersama mahasiswa akan saya lampirkan sebagai berikut. Hari ini akan ajarkan teman-teman tentang konsep dan metode pengembangan sistem. Ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang pernah mengikuti mata kuliah PKL maupun yang akan mengikuti mata kuliah PKL ataupun yang sedang mengikuti mata kuliah PKL. Demikian. Saya akan perkenalkan diri saya dulu. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal dengan detail meskipun pernah mengikuti mata kuliah saya yang lain. Yang pertama ini adalah nama saya, Unggul Uthan Sufandi, Skom MSI, jadi alamat email unggul@ekampus.uthid. Di bawahnya adalah nomor kontak saya. Saya akan ceritakan juga pengalaman kerja saya supaya teman-teman punya gambaran bahwa pengalaman kerja di lapangan atau di dunia praktis itu sangat penting, dan itu juga menunjukkan bahwa saya juga punya kompetensi yang cukup untuk ngajar teman-teman di mata kuliah analisis dan perancangan sistem seperti itu. Jadi saya tuh masuk UT tahun 1999 sebagai developer, teman-teman. Udah sangat lama ya. Itu di divisi pusat komputer atau sekarang unit pelaksana teknis TIK di UT. Kemudian 2009 saya diangkat menjadi koordinator atau level manager gitu, pengolahan data di pusat komputer juga. Nah, tahun 2017 saya dirotasi ke bidang sistem informasi dan data di pusat layanan Banda Ajar. Jadi masih terkait dengan sistem informasi dan data center dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian 2019 saya menjadi dosen di program studi informasi FSTUT, jadi Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi dengan pengalaman yang lumayan, sekitar 19 tahun, saya kemudian menjadi dosen di FSTUT seperti itu. Nah, kemudian sejak tahun 2022, di Januari itu saya dipromosikan menjadi Direktur Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, atau biasa disebut Pusat Bisnis. Jadi mungkin ini dapat sangat membantu dalam pengajaran untuk mata kuliah yang terkait sistem informasi. Salah satunya adalah mata kuliah analisis dan pengembangan sistem. Nah, kemudian untuk mata kuliah ini bisa saya jelaskan deskripsinya. Jadi untuk yang belum adalah ini mata kuliahnya bernama Analisis dan Perancangan Sistem dengan kode MC 4302 dengan jumlah kelas 3. Nah, mata kuliah ini sangat penting ya buat rekan mahasiswa karena adalah mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem adalah mata kuliah pendukung untuk dua mata kuliah utama, yaitu mata kuliah PKL MC 4314 dan mata kuliah TAP. Jadi mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem ini sangat penting. Di samping mata kuliah lain yang dapat teman-teman lihat di layar ya. Dan kemudian mata kuliah ini menggunakan buku materi pokok atau BMP Analisis dan Perancangan Sistem MSIM edisi 1 ya, teman-teman sudah punya semua ya teman-teman ya. Ruli punya bahan ajarnya? Melda? Kayak digital, Pak. Oke, sangat bagus ya. Intinya UT memang menyediakan ya bahan ajar cetak maupun digital, tapi sama saja itu hanya bisa cara mendeliver dan beda format saja. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut, ini apa kabar nih teman-teman soal hari ini? Sehat semua? Ruli, Melda, Fatmun? Ya Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Oke, terima kasih nih. Jadi kalau melihat deskripsinya, jadi mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep pengembangan sistem informasi, metode pengembangan perangkat, dan metode untuk analisis struktur data, struktur informasi dalam proses organisasi, termasuk juga nanti belajar tentang tools pendekatan struktur, misalkan DFD atau tools berorientasi objek ya, misalkan UML, Unified Modeling Language. Nanti teman-teman akan mempelajari, dan bagi yang sudah nih sebagai penyegaran seperti itu. Kemudian sampai nanti tahap pada perancangan fisik sistem berupa perancangan arsitektur sistem dan antarmuka pengguna. Nah, ini juga yang penting adalah poin tentang pembelajaran dilaksanakan secara mandiri dan secara online. Jadi pendidikan jarak jauh menekankan itu ya teman-teman. Jadi
Harus ada keseimbangan dan dua-duanya harus dijalankan. Nah, yang penting teman-teman juga perlu saya sampaikan bahwa mata kuliah analisis dan peran sistem ini punya capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi nanti teman-teman setelah mempelajari mata kuliah ini itu akan menguasai 7 kompetensi ini, yaitu menguasai konsep pengembangan sistem, menguasai metode pengembangan sistem. Ini untuk yang mengambil mata kuliah PKL udah sangat memahami ini ya, bahwa itu sangat bermanfaat dan digunakan di situ. Kemudian menguasai konsep penilaian dan perencanaan proyek, menguasai konsep kebutuhan sistem dan teknik elisitasi, menguasai pemodelan analisis dan dengan pendekatan struktur ya, ini dengan DFD. Ada juga nanti diajarkan, teman-teman akan mempelajari pemodelan analisis dengan pendekatan berorientasi objek. Gitu ya. Teman-teman juga akan menguasai konsep transisi dari analisis sistem ke desain dan atau ke perancangan. Gitu. Dan yang terakhir menguasai konsep desain dan peran sistem dan antarmuka pengguna. Ini juga sangat penting. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Silakan jika ingin bertanya. Ruli, belum ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar pengembangan sistem dan peran analis. Kemudian mengklasifikasi metode pengembangan. Jadi teman-teman nanti akan bisa menjelaskan konsep ini dan bisa mengklasifikasi metode pengembangan. Nah, yang pertama akan saya jelaskan juga, apa itu pengembangan sistem ya. Ini teman-teman pasti akan melakukan nanti pada saat PKL atau bagi yang sudah PKL. Jadi, pengembangan sistem itu adalah aktivitas menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk penyelesaian masalah pada organisasi atau karena memang memanfaatkan kesempatan yang ada gitu. Kemudian atau bisa juga disebutkan sebagai kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang dan pengguna mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Jadi kegiatan kolektif ya. Jadi tidak bisa hanya analis atau perancang saja tanpa melibatkan pengguna atau sebaliknya gitu. Bisa juga disebut sebagai tahapan kegiatan dilakukan selama masa pembangunan. Jadi namanya pengembangan sistem adalah memang ada tahapan-tahapan ya. Teman-teman harus rancang juga, harus laksanakan sesuai tahapan yang berlaku. Ya, jadi alat bantu itu contohnya yang tadi bisa DFD, bisa UML gitu ya, alat bantu dalam mendesain gitu kan. Seperti itu contohnya. Jadi ini pasti teman-teman akan gunakan. Yang penting adalah pada saat teman-teman ingin mengembangkan sistem itu harus tahu kenapa diperlukan. Dan ini ada 3 hal nih teman-teman nih. Yang pertama adalah terdapat permasalahan yang timbul pada sistem lama seperti itu. Oke, ada yang bisa ngasih contoh nih? Terdapat permasalahan yang timbul pada sistem lama. Misalkan apa? Silakan teman-teman. Melda barangkali atau Ruli? Izin Pak. Ya, silakan. Mungkin untuk di tempat saya bekerja, itu terdapat permasalahan yang timbul pada sistem yang lama. Itu karena kenalkan saya Melda Pak. Saya honorer di Dinas Kominfo Kota Payakumbuh Pak. Baru bergabung di Kominfo-nya baru 6 tahun Pak. Terus saya melihat terdapat permasalahan yang timbul pada sistem yang lama itu memancarkan sinyal internet itu dari kantor ke kantor itu menggunakan radio Pak awalnya. Terus ada perkembangan sekarang kita menggunakan pakai fiber optik. Mungkin itu yang dimaksud. Oke. Ruli barangkali ada contohnya apa atau yang pernah dialami? Kalau belum tidak apa-apa ya, saya lanjutkan aja dulu ya. Jadi terdapat permasalahan yang timbul pada sistem lama gitu ya. Jadi contohnya bisa saya berikan di slide berikutnya. Jadi ini contohnya ada 2 umumnya sih, ketidakberesan dalam sistem lama gitu ya. Jadi ketidakberesan itu macam-macam.
ya ada jadi sistem itu bisa dicurangi dengan sengaja gitu. Artinya kan sistem itu masih terdapat celah ya. Jadi menyebabkan data tidak beres, output tidak beres juga karena kesalahan kecurangan-kecurangan tersebut. Atau yang kesalahan yang tidak disengaja, tapi sistem tidak bisa memproteksi. Kan harusnya tidak boleh begitu ya. Kalau kita mengembangkan, harusnya itu solusi itu mencegah orang berbuat salah yang tidak disengaja, yang menyebabkan sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya. Begitu ya. Jadi kalau itu salah satu permasalahan yang mungkin harus diatasi jika nanti kita kembangkan sistemnya itu. Atau tidak efisien dari operasi sistem. Seperti itu. Selamat bergabung, Ragil Ayu. Tidak efisien itu bisa jadi dengan adanya sistem malah lebih lama, lebih rumit, data lebih tidak akurat seperti itu. Jadi perlu dikembangkan sistem yang baru seperti itu ya. Nah kemudian ini, yang kedua adalah untuk meraih kesempatan. Ini apa nih? Ada yang bisa kira-kira apa ya gitu. Atau lanjut dulu. Jadi ini misalkan organisasi mulai merasakan bahwa teknologi informasi itu bisa digunakan atau membantu meningkatkan penyediaan informasi sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Ini sangat penting ya. Kalau tadi dirasa data lama dapat disediakan jika diperlukan manajemen pada saat ingin mengambil keputusan yang cepat gitu. Artinya kan solusi salah satunya mungkin teknologi informasi itu yang perlu dijajaki juga. Atau keadaan pasar gitu. Sekarang semakin siapa yang cepat merespon gitu ya, atau paling cepat prosesnya dari kita pesan terus kemudian terproses oleh penjual, terus terkirim oleh kurir dan macam, dan kita punya tracking yang bagus, sistem yang bagus, maka itu akan dipilih ya. Itu ya kalau kita lihat bisa jadi yang marketplace sekarang, Tokopedia, Lazada, Shopee itu sangat bersaing ketat hanya untuk hal ini, kecepatan informasi dan efisien waktu. Bagaimana mereka harus menyatukan layanan internal dengan para tenan ya atau para penjual yang punya lapak di dalamnya dengan kurir dan dengan pengguna seperti itu. Sekarang sangat ketat. Jadi yang tidak mau ngambil kesempatan ini dengan menggunakan teknologi pasti akan tertinggal. Sangat jarang sekarang orang mau beli offline ya, kalau memang tidak sangat dekat seperti itu. Nah ini yang tadi, keunggulan bersaing sebagai sarana atau sebagai alat bantu ya. Jadi teknologi informasi bisa membantu perusahaan dalam mendapatkan keunggulan bersaing, meminimalkan hal yang tidak menguntungkan seperti itu. Nah ini juga nih, ada instruksi ya, itu juga. Bisa jadi seperti ini teman-teman. Pada awal pengembangan sistem itu, misalkan dalam contoh ini ya, misalkan pemerintah merubah sistem perpajakan, gitu kan. Tapi sistem lama kita tidak mengakomodasi. Artinya kan mau tidak mau, instruksi dari atasan bahwa harus menjalankan ini seperti itu. Seperti itu ya, maka perlu dikembangkan sistem seperti itu. Kemudian juga ini indikator ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya tadi di ya 23 tahun ya teman-teman, dari mulai 99 sampai sekarang di dunia IT, lumayan lama itu, saya sehingga bisa bisa paham bahwa indikator-indikator ini sering saya temui pada saat saya melihat suatu sistem itu perlu dikembangkan atau tidak, seperti itu. Jadi saya selalu melihat ini sangat, teman-teman nanti mahasiswa juga bisa menggunakan ini ya. Ini di buku BMP ada semua lengkap, silakan dibaca. Jadi jika indikator salah satu ketemu itu atau ditemukan atau bisa dibuktikan gitu nanti pada saat analisis ya, atau pada saat melihat wawancara awal gitu, pra penelitian itu bisa didapatkan hal ini dan terbukti itu memang perlu diadakan pengembangan gitu. Karena ini bagian dari permasalahan atau peluang yang dapat diraih dengan jika dikembangkan gitu. Misalkan informasi sudah diakses gitu ya. Atau informasi tidak relevan dengan kebutuhan. Jadi pimpinan manajemen butuh apa,
yang dikeluarkan apa gitu. Atau informasi tidak up to date. Jadi karena memerlukan proses lama, gitu bisa jadi 1 minggu baru selesai atau baru dapat dikeluarkan outputnya, maka tidak up to date. Pelaporan tidak tepat waktu. Gitu ya. Jadi diminta deadline besok, tapi baru selesai minggu depan. Atau informasi atau laporan yang sering salah. Mungkin karena manual atau karena sistem lama memang terdapat cacat gitu ya. Atau produktivitas tenaga kerja rendah. Gitu. Ya karena menggunakan sistem malahan ini memperlambat atau malah mempersulit seperti itu. Ini kita bicara sistem tidak selalu aplikasi ya. Nanti kan bisa kelihatan apakah prosedurnya, apakah hardware-nya, ya kan, gitu, seperti itu. Atau orangnya gitu. Indikator yang lain terlalu banyak informasi sehingga bingung, ya bisa jadi itu seperti itu. Atau proses lamban penyajian informasi, gitu ya. Itu dan yang lain-lain teman-teman bisa lihat. Atau bisa jadi di sini penyusunan dan penyajian informasi tidak sistematis. Ini sangat sering juga terjadi. Atau banyaknya informasi ilegal ya, karena tadi ya ada kecurangan gitu ya, kecurangan yang tadi awal ya ketidakberesan. Atau jangkauan distribusi informasi pendek, karena bukan web based atau bukan mobile apps gitu sehingga harus ke kantor untuk mendapatkannya misalkan, harus orang tertentu gitu. Nah kemudian yang tadi saya sempat jelaskan. Tidak dapat dilakukan pengolahan informasi secara tersebar. Jadi harus di tempat tertentu saja, atau oleh orang tertentu. Ini juga bagian dari indikator, tanggung jawab antar bagian tidak jelas. Ya, kalau dengan sistem yang bagus biasanya sudah jelas aktor apa, melakukan apa, gitu kan. Atau siapa memproses apa, menghasilkan output disampaikan ke siapa, seperti itu ya. Nanti itu terlihat pada saat proses analisis ya, atau waktu kerja yang berlebihan karena proses berulang atau tidak efisien gitu. Kegiatan tumpang tindih ya jelas ini ya. Pekerjaan yang sama dilakukan di beberapa bagian sehingga informasi tadi tumpang tindih menjadi tidak jelas, menjadi banyak yang informasi ilegal atau tidak tepat gitu. Nah, kemudian tanggapan yang lambat terhadap pelanggan. Ini jelas nih. Kalau sulit mendapatkan data dan informasi, pasti tanggapannya lambat. Seperti itu ya. Nah, di saat orang lain atau perusahaan lain tadi menggunakan teknologi untuk mempercepat atau meningkatkan kesempatan bersaing, pasti kehilangan kesempatan komoditi pasar jelas. Jadi penjualan mungkin menurun gitu. Kalah bersaing, itu jadi indikator apakah ada kesalahan sistem atau kesalahan apa gitu yang bisa ditelusuri lebih dalam. Gitu. Nah, ini terutama ya. Jika ada proses-proses manual yang selalu salah dan tingkatnya tinggi, itu juga perlu dipikirkan apakah bisa diperbaiki gitu. Biaya operasi tinggi, ini misalkan saja kalau sistem persuratan ya, pakai kertas gitu, kemarin ada juga yang membuat itu teman-teman mungkin ya, persuratan pakai kertas, kenapa nggak semua digital, tanda tangan juga digital, jadi tidak perlu dicetak gitu. Tidak ada pertanyaan teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Nanti materinya bisa kita dapat di mana, Pak? Boleh, nanti saya share, nggak masalah. Saya akan share juga, nggak masalah. Oh, boleh, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Sangat bermanfaat. Jadi sesi perkuliahan saya tutup sampai sini. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi terbuka saja ya.